Cambuk dewaku akan merobek mulutmu yang hanya membual. Jangan pukul dia. Biao. Wajahmu. Tuan, tidak apa-apa. Kamu dulu terbakar api, jika kami tidak menerimamu, kamu pasti sudah mati. Memukulmu hari ini adalah untuk membuatmu tahu siapa tuanmu. Cukup. Linmo, aku sudah baik padamu. Kenapa kamu masih cari masalah? Ku urus dia untukmu. Kalau berani lakukan lagi, aku bunuh kau. Kau pikir aku takut padamu, pecundang? Cukup, Mingjun. Kenapa kau lindungi dia? Aku tambah 1000 batu roh. Pertunangan kita selesai, kita berpisah. Ziruo. Kau benar-benar berpikir begitu? Dengar itu, dia memberimu 2000 batu roh. Keluar sekarang. Kau gunakan batu roh ini untuk mengukur hubungan kita? 2000 batu roh artinya kau bisa hidup tanpa khawatir. Itu kompensasimu, kami sudah baik padamu. Aku tidak butuh ini. Aku ingin kamu. Kultivasimu tidak bisa mengikutiku. Kalau kita terus, jarak kita makin jauh. Pergi saja. 5 tahun usahaku apa artinya? Kau pikir statusku sekarang diperoleh dari usahamu? Jadi di hatimu, status lebih penting dari ketulusanku? Kau tidak mengenalku. Kau tidak tahu apa yang kuinginkan, karena kau tidak bisa melihatnya, dan tidak mampu membelinya. Bagaimana kau tahu aku tidak bisa? Pikirkan, kau tak bisa capai setinggi itu dengan bakatmu. Semua yang kau punya sekarang semua ku berikan padamu. Kau ambil semua pujian untuk dirimu. Kau menyangkal usahaku dulu, lalu menyangkal seluruh keluarga Jiang. Apa menurutmu? Bagaimana keluargamu menjadi keluarga teratas di kota Xuantian? Tentu saja karena aku. Apa ada hubungannya denganmu? Linmo, kau terus mengganggunya, mempermalukan dirimu sendiri, kau buang-buang martabat terakhirmu. Seperti anjing kampung yang tidak mau pergi atau mati. Apa? Bagus. Kau bisa melepaskan pohon yang menjulang tinggi, ini pil kaos. Aku habiskan 30.000 batu roh yang bisa menstabilkan fondasimu, dan mempercepat kultivasimu. Semoga cepat terobos. Kamu baik banget, tapi terlalu mahal. Aku nggak bisa terima. Nggak apa-apa. Asal kamu senang, itu sepadan. Lihat tuh, Tuan Xuan bisa habiskan 30.000 batu roh dengan santai, kamu nggak akan sanggup seumur hidupmu. Cuma 30.000 batu roh. Nggak ada apa-apanya dibanding dengan hadiahku. Aku ingin lihat harta seperti apa yang bisa sebanding dengan pil kaosku. Dibanding artefak dewaku, itu cuma pil gula. Apa? Artefak dewa? Jika itu muncul, banyak keluarga akan berebut. Konyol. Bagaimana sampah sepertimu bisa memiliki artefak dewa? Nggak ada energi roh sama sekali. Mungkin barang biasa saja, artefak dewa menyembunyikan ketajamannya. Dengan dasar kultivasimu, kamu nggak bisa melihatnya. Bahkan alam bumi tidak bisa melihatnya. Apa kamu bisa? Mungkin kamu sudah mencapai alam langit lebih tinggi dari itu. Lebih tinggi? Maksudmu, kamu adalah tuan dewa pertama dalam sejarah negeri langit? Kamu gila? Omong kosong. Tuan Xuan, jangan buang waktu. Sebaiknya kamu ambil sampah ini sebagai pispot. Kamu bilang apa? Kamu. Nona, ini hadiah darinya untukmu. Yang Minjun, kamu tahu apa yang kamu rusak? Itu adalah kesempatan untuk mengangkat Ziruo jadi Skylord. Cukup, Linmo. Masih kurang? Barang murahan pura-pura jadi artefak ilahi, kamu pikir aku mudah ditipu? Kamu nggak tahu apa yang kamu lewatkan. Kamu akan menyesal. Besok, Tuan Xuanche akan datang untuk memberikan kesempatan membantu Ziruo naik ke Earth Realm. Kenapa dia akan menyesal? 4 Skylord harus menghormatiku. Siapa yang mereka beri kesempatan aku yang menentukan. Linmo, kamu nggak malu sama dirimu sendiri? Oke, aku bikin kamu malu. Kalau begitu, kita putus. Nona, apa Nona benar-benar ingin bercerai? Deyao, nggak usah membela dia. Nona, dia sudah memberikan segalanya untukmu selama ini. Dia cuma nggak ngomong. Diam. Ziruo kenal dia lebih baik dari kamu, seorang pembantu. Nona benar-benar tidak adil padanya. Pengkhianat. Kamu melawan Ziruo demi dia.
Kamu pantas dipukul. Diam. Kok marah banget sama dia? Apa kalian selingkuh? Beiyao. Ikut aku. Beiyao, kamu adalah pembantu pribadiku. Nona, aku. Aku mengerti. Ini liontin giok yang dulu kau berikan padaku. Aku akan mengembalikannya. Mulai sekarang, kita selesai. Beiyao. Liontin giok ini milikmu? Ini pusaka keluarga Mo. Tapi Nona suka, jadi aku berikan padanya. Jadi, pemilik liontin giok itu. Yang menyelamatkanku adalah kamu. Semuanya hanya kesalahan. Pergi dari sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Mulai sekarang, kamu dan aku akan berpisah. Tidak ada ikatan lagi. Dan mulai hari ini, semua yang kau miliki, aku kembalikan 100 kali lipat. Beiyao, ayo, Tuan, kerudungku. kamu cantik. Jangan pakai lagi. Tapi, 15 tahun lalu, kau pertaruhkan nyawa untuk selamatkan kami. 15 tahun kemudian, aku rela memberikan segalanya untuk membalasmu. Kamu cuma numpang. Sombong sekali. Dia sangat terguncang. Lihat batu rohnya yang sedikit, cari dukun untuk memeriksanya. Linmo, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Jiruo, apa kau biarkan mereka pergi begitu saja? Kami dulu suami istri. Sudahlah. bercerai, apa yang akan kamu lakukan nanti? Aku bukan lagi suamimu. Baik, Tuan. Aku baru saja dicampakkan. Apa aku benar-benar begitu dibenci? Kamu memperlakukan orang dengan tulus, dan bersikap tulus serta baik kepada orang lain. Menurutku, orang yang menggunakan kekuasaan untuk menindas, dan menilai orang lain dengan diri sendiri, serta tidak bisa membedakan benar dan salah, mereka itulah yang benar-benar dibenci. Begitukah? Aku sangat senang. Dan terkejut. Meskipun aku berstatus rendah, tapi aku tahu prinsip menjadi manusia. Jika kamu mencapai sesuatu di masa depan, apa kamu akan meremehkanku? Kamu selalu memperlakukanku dengan hormat. Tidak peduli menjadi orang seperti apa kita nanti, aku akan selalu mengingat kebaikanmu padaku, selamanya. Pada hari upacara penobatan, kamu akan menjadi tokoh utama di kota Shuantian. Tuan, apa yang Anda pikirkan? Tidak ada. Biarkan aku mengantarmu. Pulang kemarin, katakan di mana dia. Aku tidak tahu. Ayolah. Jangan salahkan paman. Kalian berdua menyinggung keluarga Xuan dan Jiang. Aku terpaksa melakukannya. Jika kau beritahu di mana Linmo sekarang, bukankah kau akan menderita lebih sedikit? Kalau begitu bunuh aku. Apa yang dia lakukan hingga kau menyinggung keluarga Jiang dan Xuan? Dia tidak sepertimu, hanya tahu menjilat dan mundur. Kau menjilat keluarga bangsawan, kau mengkhianati bangsamu sendiri. Mo Wentian, kau tidak layak menjadi kepala keluarga Mo. Semua sekte dan keluarga itu hebat. Kami tidak menjilat mereka, tapi menjilat Tuan Linmu yang tidak berguna. Berhenti memfitnah Tuan Lin. Tuan Lin, meskipun kau begini, dia tidak datang menyelamatkanmu. Siapa bilang aku tidak berani? Tuan, Kau melukai Beiyao, tidak termaafkan. Dasar bocah nakal. Kukira kau sudah kabur. Tidak kusangka kau berani datang. Kau yang melakukan itu? Jadi, aku yang melakukannya. Kau baik-baik saja. keluarga Xuan dan Jiang sudah mengirim orang untuk menangkapmu. Kau pergi cepat, aku akan membantumu menghalangi. Masih ingin kabur? Kalian berdua akan mati. Huan, tidak ada tempat untukmu. Keluarga Xuan telah menawarkan hadiah untuk kepalamu. Aku di sini untuk mengambil nyawamu. Kalian dua keluarga telah mendominasi kota ini. Sangat kuat. Tentu saja, kamu celaka. Jika kamu berlutut dan memohon padaku, aku bisa menyelamatkan nyawa Beiyao. Dan menjadikannya seperti anjing. Kenapa kamu begitu agresif? Kamu berkolusi dengan Linmo untuk mengkhianati kami. Aku akan menghukummu atas kejahatanmu. Meskipun aku mati, aku tidak akan pernah tunduk pada orang sepertimu. Sungguh sepasang kekasih yang putus asa. Kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu.
Yang Minjun, sebaiknya kamu dengarkan nasihatku, jangan terlalu terobsesi, atau akhirmu akan lebih buruk dari Mo Wentian. Kamu masih keras kepala sampai mati. Aku di puncak tahap fondasi. Hanya kalian berdua yang ingin aku mati? Kamu bercanda. Bunuh kamu? Beyao saja sudah cukup. Dia hanya seorang pelayan di tahap fondasi. Aku ingin melihat bagaimana dia membuatku mati. Kamu salah, dia bukan pelayan. Dia akan menjadi penguasa Xuantian di masa depan. Jika kamu berlutut dan meminta maaf padanya, kamu mungkin bisa selamat. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Semua orang tahu Ziruo akan menjadi penguasa kota berikutnya. Dia tidak pantas mendapatkannya. Ziruo adalah kebanggaan kota sementara dia hanya seorang pelayan yang dijual ke sini. Seorang gadis tidak berharga yang tidak laku di rumah bordil. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Ziruo? Aku bilang begitu, ya begitu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Baiklah, aku akan menginjak-injakmu, yang disebut penguasa kota Xuantian. Kamu, Kasar sekali. Biarkan aku menghancurkan artefakmu. kamu saja? Benda sampah kayak gini. Itu cuma barang rongsokan. Cambuk dewaku, hancurkan artefakku. Aku akan melawanmu. Aku akan melawanmu. Beraninya kau? Aku diperintah oleh Tuan Kota membunuhmu. Kamu benar-benar ingin membunuhnya? Kamu tahu siapa dia? Keluarga Xuan ingin dia mati, dia harus mati. Biar ku beritahu. Dialah tuan kota masa depan yang sebenarnya. Xuanche berjanji secara pribadi, upacara diadakan untuk Jiang Ziruo, putri dari keluarga Jiang. Beraninya kau mengubahnya dengan omong kosong? Memang awalnya diadakan untuknya. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Lin Mo, kau tahu, di seluruh langit, hanya 4 penguasa langit yang bisa memberikan gelar tuan kota. Apa? Kau, sampah, jadi penguasa langit? Tentu saja bukan. Tapi para penguasa langit ini harus mendengarkanku. Aku hanya perlu menghitung sampai 3. Lin Mei akan datang untuk memberikan gelar. Beraninya kau? Beraninya kau menyebut nama beliau? Bahkan Xuanche harus hormat kepada Tuan Lin Mei. Beraninya kau bicara begitu sombong? Tidak takut murkanya? Kau tidak akan pernah terlahir kembali? Benar atau tidak? Biar Lin Mei sendiri yang memberitahumu. Lin Mei, datanglah menemuiku dalam 3 napas. 3 napas? Bagaimana mungkin dia datang untukmu? Ayo kita bertaruh. Jika dia tidak datang, kau bisa membunuhku. Hanya karena kau pembohong? Sampah tak berguna. Aku rela mempertaruhkan kultivasiku. Baik. 3, Bahkan 3 jam, 3 hari, lalu apa? 2, Hal tersulit di dunia adalah mulutmu. 1. Aku bilang, kau tak bisa memanggil siapapun. Zanye, ayo kita pergi bersama. Bunuh penjahat tak tahu malu ini. Apakah kau mempertaruhkan dasar kultivasimu? Tuan Langit sangat dahsyat. Tuan, kau sudah datang. Maaf, saya lalai, mohon maaf. Sungguh suatu kehormatan melihat Tuan Langit untukmu. Kenapa tidak berlutut? Maaf, kami tidak perlu. Ada yang bisa saya bantu? Apakah kau datang untuk upacara pengangkatan? Ya, sepertinya kau tahu banyak. Aku bilang dalam 3 tarikan napas, Lin Mei sudah ada di sini. Yang Minjun, apa yang baru kau katakan? Aku. Kau harus menepati janjimu. Dia tidak bilang siapa yang dikukuhkan. Kenapa kau pikir itu Mo Beiyao, bukan Ziruo? Apakah keluargamu punya seorang putri bernama Mo Beiyao? Aku Sadar kau telah membuat marah keluarga Jiang dan Xuan. Aku tak pernah melebihi batas. Bagaimana bisa terjadi? Kau datang untuk menuduhku? Berani kau. Apa yang kukatakan? Dia tidak akan pernah dikukuhkan. Tidak terlalu rendah hati. Tidak terlalu sombong. Aku suka. Apakah kau ingin menjadi tuan kota Xuantian? Tuan, jangan tertipu. Mereka melakukan hal-hal tidak bermoral di belakang keluarga Jiang. Siapapun yang melakukannya akan dihukum. Mohon putuskan. Cantik, dan bakat spiritual yang luar biasa. Tapi kau memiliki hati yang jahat, dan bertindak tanpa alasan. Aku tidak. Tuan, Kenapa tidak kau hapus kultivasimu, dan menjadi orang biasa? mereka melakukan perbuatan jahat.
Aku hanya melakukan yang benar. Mohon putuskan. Sombong dan tidak masuk akal. Balas dendam. Masih memutarbalikkan fakta dan menyebarkan rumor. Aku ingin menghapus kultivasimu. Kau merasa diperlakukan tidak adil. Tuan, Bahkan jika aku salah padamu, aku akan memotong jalan keabadianmu. Apa keberatanmu? aku salah. Tuan, lepaskan aku. Kau bersumpah demi kultivasimu. Tak ada yang bisa menolongmu. Mo Beiyao, dengarkan. Tuanku, Mulai sekarang, keluarga Mo tidak akan lagi terikat dengan keluarga Jiang dan menjadi mandiri. Mo Beiyao dari keluarga Mo akan menjadi kepala keluarga baru dan mengambil alih kota dalam 3 hari, memimpin wilayah ini. ya, tuanku, kesempatan sebesar ini, aku tidak berani menerimanya. Kenapa? Kultivasiku rendah, tak bisa melindungi rakyat, aku mungkin tidak kompeten, tolong cari orang lain. Kesempatan sebesar ini, apa kau tidak tergoda? Aku tergoda. Tapi aku tahu batasku. Aku punya harapan besar padamu. Jadi kau harus menjadi penguasa kota yang baru. Tuanku, menurutku dia benar, Siapa kau? putra kedua keluarga Xuan, Xuan Zanye. Bukan giliranmu bicara. Penguasa kota ditunjuk oleh Xuan Ce 100 tahun yang lalu. Ini masalah besar. Tolong pikirkan lagi. Mengancamku. Kau tahu siapa aku. Aku tahu. Kau kepala dari 4 penguasa langit, Tuan Lin Mei, apa katamu pasti jadi? Tapi posisi penguasa kota untuk yang mampu. Ini ditetapkan olehmu sendiri. Jadi kau pikir aku tidak masuk akal. Aku tidak berbakat, tapi aku mencapai puncak alam bumi. Aku yang terkuat di sini. Aku bisa melindungi orang. Aku menantang Mo Beiyao. Jika dia bisa mengalahkanku, dia bisa jadi penguasa kota baru, kami akan mendukungnya. Kau cerdas, seorang jenius langka. Tapi kau tidak mengerti bahwa kekerasan mudah patah, dan yang lunak bertahan. Menurutku Nona Beiyao takut menerima tantangan. Tolong batalkan perintahmu. Siapa bilang tidak ada yang akan menantang? Yao. Kalahkan aku dulu. Pak Xuan, bunuh dia, untukku. Lin Mo, aku tidak ingin membunuhmu. Tidak ada dendam di antara kita. Posisi kita berbeda. Aku benar-benar tidak tega membunuhmu. Kalau aku tidak pergi, Dengan bakatmu, masa depanmu cerah. Aku benar-benar tidak tega membunuhmu. Kenapa kamu begitu ngotot? hanya karena kata-katamu. Aku bisa memaafkanmu. Karena kamu ngotot cari mati? Jangan salahkan aku. Aku di mana? Gak mungkin. Aku bilang aku tidak tega membunuhmu. Kamu boleh pergi. Sekarang. Aku kalah, kamu punya. Kata terakhir. Zanye. Kamu pemberani dan cerdik. Kamu menepati janji. Aku mengagumimu. Aku ingin membantumu. Kamu sudah di alam bumi sudah lama. Aku bisa bantu kamu naik tingkat. Aku sudah naik pangkat jadi penguasa langit. Aku penguasa langit baru. Jadi, dia menarikku ke kenaikan jiwa untuk bantu aku naik tingkat. Hanya Dewa Langit yang bisa melakukan ini. Zanye, kenapa kamu melakukan ini? Kamu takut sama dia. Mulai sekarang, kalau kamu berani hina dia lagi, aku akan bunuh kamu duluan. Xuan Zanqin. Bahkan jika kau bilang pada leluhurku, aku tetap akan mendukung Pak Lin. Ini yang kau katakan. Ingat, setelah 3 hari, Zirwo akan berhasil. Sasaran pertama adalah kamu. Terima kasih atas bantuanmu, Pak Lin. Aku akan mengikuti arahanmu. Kau baru saja naik tingkat, fondasinya belum terlalu stabil. Kembali dan berlatih. Jika kau butuh sesuatu, bilang saja padaku.
Apa yang kau lakukan? Kenapa mereka begitu mendengarkanmu? Rahasia. Beiyao, kenapa kau tidak mengambil alih jabatan penguasa kota? Karena kau tanya begitu, maka aku akan. Ini pil 10 sempurna. Minumlah untuk meningkatkan kultivasimu. Minumlah. Terima kasih, Tuan. Kau akan resmi naik tahta di upacara. Aku berharap keluargamu hadir. Ini, vial roh, bukankah itu sudah rusak? Aku sudah memperbaikinya, sebagai hadiah untukmu. Selama itu darimu, aku suka. Dengan ini, kau pasti akan menjadi penguasa kota. Katanya dia Tuan Lin Mei. Gak mungkin, kota Xuantian milik Xuanche. Bukan orang lain yang bisa memutuskan. Dan Pak Xuan bilang dia belum pernah mendengarnya. Pasti Lin Mo yang memasang jebakan untuk menipu Zanye dan menghancurkan kultivasiku. Kakak, kau harus balas dendam untukku. Minjun, jangan khawatir. Setelah upacara penahbisan, aku pasti akan mencari keadilan untukmu. Infus roh, bahaya. Tuan, aku panas sekali. Laju penguatan tubuh terlalu cepat. Aku bantu kamu. Aku sudah mencapai alam bumi. Tuan, ini terlalu mendadak. Aku tidak mengerti. Orang-orang di sini tidak setia, para pembesar semua tahu itu. Kamu baik hati dan tahu berterima kasih. Kamu yang wajar mengambil alihnya. Tuan, apa aku benar-benar bisa melakukannya? Orang lain bisa ragukanmu, tapi kau jangan. Jika kau bilang aku bisa, aku pasti bisa. Aku akan menunggumu di upacara. Jangan lupa bela aku. Aku takkan biarkan siapapun menindasmu. 3 orang di sana. Kepala 3 keluarga besar. Mereka dan yang belum, Xuanba, adalah penguasa kekuatan puncak. Mereka mengendalikan hidup dan mati semua orang. Bertemu dengan tokoh sebesar itu, kita pasti akan naik ke puncak. Dengan bantuan mereka, kultivasimu pasti akan pulih. Salam, Pak Xiao, Pak Ye, dan Pak Fu. Nona Jiang sudah datang. Pantasan kamu seorang jenius. Muda tapi sudah setara dengan kami. Selamat untukmu, menjadi keluarga besar kelima. Sama-sama. Bukankah itu Lin Mo, mantan menantu yang dibuang? Orang tak berguna di tahap Qi, dia tidak layak menghadiri upacara ini. Lin Mo, berani-beraninya kamu muncul di sini? Lin Mo, kenapa kau hapus kultivasi Mingjun? Dia pantas mendapatkannya. Kami sudah memperlakukanmu dengan baik, tapi kau balas kebaikan dengan tidak tahu terima kasih. Mana nuranimu? Nurani, sebelum kau bicara soal itu, tanya dulu apa yang dia lakukan. Hanya karena aku bercerai denganmu, kau cari orang untuk menyakiti priaku. Menjijikan. Kau yang pertama menyakiti Beiyao. Kau bahkan mengejarku ke keluargamu. Berani-beraninya kau balik menggigit. Aku tak pernah lakukan itu. Kau tidak melakukannya. Bukan berarti anak buahmu tidak. Ini upacara kanonisasiku. Kau tidak diterima di sini. Tolong keluar dari sini. Pantasan Ziruo tidak suka padamu. 4 keluarga berkumpul di sini untuk menganugerahkan gelar pada Ziruo. Ini kejahatan besar bagimu karena masuk tanpa izin. Baru saja dia menyuruhmu keluar. Itu satu-satunya kesempatanmu untuk hidup. Kau benar-benar bodoh. Kesempatan? Aku memberimu kesempatan. Jika aku tidak di sini, upacara kanonisasi hari ini, bisakah kau menanganinya? Tentu nggak guna ya. Seorang mantan menantu yang dibuang. Beraninya kamu ngomong gitu, konyol. Lin Mo, jangan ngotot lagi. Nggak baik buat kamu. Aku tahu kamu susah terima kenyataan diceraikan. Tapi kamu jangan bikin onar di sini. 4 keluarga besar lagi berkumpul. Aku nggak bisa melindungimu. Ziruo, apa aku begitu buruk di matamu? Kegigihanmu nggak bisa selamatkan hubungan kita. Cuma bikin aku makin benci kamu. Lin Mo, aku nggak akan pernah memaafkanmu. Jiang Ziruo, kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu. Lin Mo, berlutut dan akui kesalahanmu. Semua orang di sini akan bermurah hati, menyisakan nyawamu. Berlutut dan mengaku salah? Jiang Ziruo, kamu tahu keluarga-keluarga yang kamu hormati itu nggak layak bicara denganku. Kamu tahu apa yang kamu omongin? Nona Jiang, kenapa kamu membela sampah ini? Pertama,
Kamu masuk tanpa izin, lalu menghina kami. Nona Jiang, masalah ini sudah di luar kendali. Yang paling penting, kau tidak menghormati Tuan Xuanche. Keluarga Fu, kami akan menghukummu. Menghukum aku? Apa kamu pantas? Gaye. Dan keluarga kedua, keluarga Xiao. Linmo, mereka punya alam bumi, mewakili kekuatan puncak, kamu akan dihancurkan oleh kata-kata mereka. Terus, Minta maaf sekarang, kamu masih punya kesempatan. aku bilang, mereka tidak layak. Linmo, cepat mati saja. Jangan seret Ziruo. Kalau begitu, tambahkan sekte pertama kota Xuantian, Sekte Xuantian. Sekte Xuantian. Kami telah berdiri kokoh di kota Xuantian selama 100 tahun. Tanpa kami, tidak akan ada kota Xuantian. Cukup, Sekte Xuantian kecil. Berani pamer di depanku? Tuan Xuanche adalah seorang Tuan Langit, memiliki kedudukan di dunia. Dia memerintahkan kami untuk menjadi pemimpin. Apakah ini cukup? Bahkan 4 Tuan Langit pun. Mereka tidak bisa menghukumku. Baik, karena kamu bersikeras mencari mati, aku akan menghukummu. Aku akan membuat tuduhan khusus. Agar kamu tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Hanya Sekte Xuantian kecil. Kamu berani melanggar hukum dan menjatuhkan hukuman pribadi. Itu jelas melanggar aturan. Di kota Xuantian, aturanku adalah aturan, kebenaranku adalah kebenaran tertinggi. Baik. Zanqin, kau buatkan jimat kematian untuk Sekte Xuantian. Dengar, Apa kami bisa diancam olehmu? Karena kau memaksakan diri mencari mati, kami akan mengabulkannya. Aku ingin lihat apakah tulangmu sekokoh mulutmu. Biar aku yang lakukan. Tuanku. Tuan, saya terlambat. Tidak, waktu yang tepat. Kau melukaiku? Dia, alam bumi? Beiyao, kau mencapai alam bumi, bagaimana? Itu bukan urusanmu. Yang harus kau lakukan adalah minta maaf pada Tuan Lin, demi Sekte Xuanzong, demi dirimu sendiri, sisakan jalan keluar. Nona muda, kenapa kau mau bersama sampah ini? Iya, kenapa tidak bergabung dengan keluarga Ye? Aku butuh seorang selir. Aku juga menyambutmu. Tuan, ini yang disebut keluarga sekte? Ya. Aku ingin memberi mereka pelajaran. Lelucon. Mereka kekuatan tertinggi di kota Xuantian, menguasai seluruh kota, kau hanya seorang wanita. Kenapa? Karena dia di puncak alam bumi. Asia di tahap dasar. Kok tidak mungkin? Selama aku mau, dalam 3 hari, dia bisa capai puncak alam bumi. Ziruo butuh 5 tahun untuk mencapai itu. Itu yang tercepat di kota Xuantian. Kenapa dia bisa hanya dalam 3 hari? Cukup, Linmo, aku tahu kau tak bisa terima perceraian kita. Tapi sekarang kau cari pembantuku untuk mempermalukanku. Kau puas? Ziruo, kuharap kau bisa hadapi dirimu sendiri. Hadapi diriku? Hari ini aku akan lihat alam bumimu apakah benar atau palsu. Aku tidak sebaik seorang pembantu yang baru latihan 3 hari. Mustahil. Bagimu, itu memang fantasi. Tapi bagi Tuan Lin, itu hanya sepotong kue. 3 hari, bagaimana kau bisa dalam 3 hari? Kau tahu? Bukankah ini manusia rendahan? Bukankah aku sudah menghancurkannya? Ya, itu membantuku untuk mencapainya. Mustahil. Kau bohong. Ziruo, hal yang kau remehkan ini, acuh tak acuh, yang bisa kau hancurkan sesuka hati, itulah kesempatan yang didambakan banyak orang. Ke orang lain. Harta berharga sekali. Bagaimana bisa mereka melewatkannya? Buta, pantas kamu dapat? Ziruo, jangan khawatir, kalau kamu mau sumber daya, kami akan dukung kamu tanpa syarat. Lagi pula, kamu akan jadi penguasa kota baru, budak sialan ini tidak akan pernah bisa menandingimu. Iya. Ziruo berbakat, dia bisa capai level tertinggi sendirian. Dia tak peduli soal itu. Iya, dia bisa. Tapi aku bisa memberinya kesempatan lebih. Bukan hanya itu. Sebagai menantu yang dibuang, apa yang kamu punya? Hanya karena mulutnya. Kok berani kamu pukul aku? Aku ngajarin kamu cara bicara yang sopan. Kamu, Setelah hari ini, aku akan jadi penguasa kota baru. Aku tak peduli dengan omonganmu. Aku bisa dapatkannya sendiri. Siapa bilang kamu jadi penguasa kota baru? Linmo, hentikan. Kau tahu upacara sebesar ini adalah untukku. Kau pikir dengan bilang begitu, akan mengubah sesuatu. Kamu tidak bisa. Belum tentu. Aku bisa ubah banyak.
Misalnya, penguasa kota baru. Maksudmu? Aku sudah memerintahkan penguasa kota baru, bukan lagi kamu. Kamu nggak bisa mengubahnya. Cuma pamer aja. Jangan dianggap serius. Lin Mo, menurutmu, dia lebih layak dinobatkan daripada aku? Tentu saja. Aku, Jiang Ziruo, kebanggaan keluarga Jiang, keluarga Mo hanya bawahan aku. Kamu bandingkan aku dengan dia. Kamu buta. Kata kamu, Tidak ada tempat bagimu. kenapa aku nggak bisa? Apa statusmu? Kamu nggak berhak. Dia penguasa kota baru. Apa? Di depan banyak keluarga. Kamu masih pamer aja. Kedudukan penguasa kota sangat tinggi. Beiyao, ini tempatmu. Aku mengerti. Mo Beiyao, turun dari sana. Penguasa kota baru naik tahta. Berlutut. Si utama. Posisi paling terhormat, hanya penguasa kota yang berhak duduk. Posisi ini milikku. Mantan menantu yang dibuang, seorang pembantu, sombong sekali. Berkali-kali memprovokasi kami. Kamu pikir kami tidak berani membunuhmu? Hari ini saya mewakili Sekte Xuantian untuk mematikan kesombonganmu biar kamu tahu konsekuensi dari kesombongan. Ayo. Mantan menantu yang dibuang, Sekte Xuantian tidak perlu melakukannya. Aku yang akan melakukannya. Ada lagi? Dan keluarga Ye. Kamu mantan menantu yang dibuang. Kamu keterlaluan. Kamu badut dan bicara omong kosong. Keluarga Fu akan membunuhmu. Oke. Kalian maju bareng. Tidak perlu, kami berempat cukup. Hentikan. Kakak, kamu gak bisa lakuin, kamu tahu? Siapa dia? Aku sudah bertapa 3 hari. Baru keluar hari ini, mohon bersabar. Tolong beri keluarga Xuan kesempatan. Kamu bilang apa? Kenapa kamu begitu sopan pada sampah ini? Dia ngapain? Xuan Zanye, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tentu saja aku tahu. Aku putra kedua keluarga Xuan, Xuan Zanye. Maaf mengganggu di aula. Tapi mungkin kalian salah paham, aku dianggap tidak menghormati Tuan Lin. Identitasnya, tidak sesederhana yang kalian kira, aku menasihatimu. Taatilah perkataan Tuan Lin. Dik, kenapa kamu membungkuk pada sampah ini? Kamu kehilangan muka kali ini. Zanye, sungguh akan membela orang luar. Bagaimana kami bisa menurutimu? Aku tahu kalian tidak percaya padaku, tapi aku punya alasanku. Omong kosong. Diam. Bunuh dia cepat. Aku sekarang di alam Tuan Langit, yang terkuat di kota Xuantian. Kata-kataku tidak boleh diragukan. Dah menerobos? Kak, itu karena Lin Mo aku bisa berhasil. Percaya padaku, nanti akan kujelaskan. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Siapapun yang datang hari ini, dia tetap pecundang, sampah total. Alam penguasa langit adalah tingkat tertinggi di kota Xuantian. Tapi di hadapannya, aku bagaikan sebiji beras di lautan. Bahkan jika 4 penguasa langit datang, mereka akan kalah dari Pak Lin. Cukup, aku tahu tingkat kultivasimu. Bukankah itu sudah cukup memalukan? Kak, dengarkan aku, jangan terobsesi lagi. Baiklah, semuanya di sini. Tolong dengarkan aku. Tuan Zanye, aku bisa menjamin bahwa apapun yang terjadi hari ini, kamu akan mendapat kesempatan besar. Sombong, kasar, agresif. Itulah dirimu. Zanye, kamu pikir kota Xuantian harus berganti pemilik? Ya, Pemberontakan. Itu pemberontakan. Apa aku dengar dengan benar? Xuan Zanye, aku bersumpah akan membunuhmu. Kak, sebaiknya kau jaga dirimu baik-baik. Aku tidak tahu kenapa kau mengkhianati kami. Aku akan tunjukkan konsekuensi dari pengkhianatan. Siapapun yang berani menyentuh Pak Lin, aku akan bunuh dia. Pertama, kamu cari seorang perempuan untuk membelamu. Lalu kau sihir adik laki-lakiku. Lin Mo, kau pikir kami tak bisa berbuat apa-apa padamu? Ayahku adalah pemimpin Sekte Xuantian. Dia akan datang, kalian semua akan mati. Kau tak bisa mengalahkanku. Panggil ayahmu, kau pikir berapa lama lagi kau bisa sombong? Ayo, undang ayahku. Setelah upacara penahbisan, penampakan Tuhan Ilahi yang merupakan berkah bagi Skyland. Jadi, upacaramu sangat penting. Terima kasih atas perhatiannya. Jika kami bisa bertemu dengannya,
kami pasti akan bangkit. Ku dengar tata krama keluargamu buruk. Jika kau ingin melakukan hal besar, kau harus memperbaikinya. Jangan buat orang besar itu tidak senang. Ya, saya mengerti. Kami akan introspeksi diri. Bagaimana persiapan upacaranya? Semuanya sudah diatur. Jangan khawatir. Ada yang salah. Kok bisa terjadi? Jangan main-main denganku. Tangani semuanya dengan baik. Kalau tidak bisa, Sekte Xuantian akan hancur. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Senang sekali. Kau bikin berantakan begini. Berani-beraninya kau. Nona, kenapa kau duduk di posisi paling terhormat? Ayah, mereka di sini untuk bersaing jadi penguasa kota baru. Ayah, jangan dengarkan dia. Mereka berstatus mulia, jangan kasar. Ada apa ini? Xuan Zanye telah mengkhianati kita dan mengakui orang luar sebagai tuannya. Dia bukan lagi anggota kita. Kau bunuh kami? Anakku telah mempermalukan kalian. Tapi karena ada perselisihan, pasti ada alasannya. Tolong ceritakan. Tuan Xuan, kedua orang ini meremehkan kami. Omong kosong. Tapi putra keduamu menghormati mereka. Keduanya, satu adalah mantan menantu yang dibuang dari keluarga Jiang, dan satu lagi pembantu keluarga Jiang. Aku tidak mengerti, kenapa kalian berdua begitu sombong? Martabat kami telah diinjak-injak. Kami tidak tahan. Nona Ziruo, keduanya dari keluarga Jiang? Bukan lagi. Tapi ini salahku karena tidak mendidik mereka dengan baik. Aku bersedia menanggung semua konsekuensinya. Mohon ampun. Kalau begitu, mudah saja. Upacara ini untuk keluarga Jiang menjadi keluarga besar kelima. Tuan Xuanche sebagai kehormatan. Acara sebesar ini, aku tidak akan pernah mengizinkan siapapun merusaknya. Bahkan jika itu anak-anakku, jika mereka mengganggu, aku tidak akan memaafkannya. Sedangkan kamu, seorang menantu dari keluarga Jiang, aku tahu sulit bagi orang biasa untuk menerima perceraian. Tapi, itu bukan alasan untuk merusak upacara. Jika kamu bersedia memutuskan meridianmu dan menjadi lumpuh, aku akan melepaskanmu. Dan kamu, seorang pembantu, kamu tidak setia pada Tuan. Aku akan mengirimmu ke perbatasan, menjadi pelacur militer. Terlalu mudah bagi mereka. Ayah, tolong jangan. Diam. Pak Xuan, Anda toleran terhadap semua, berpikiran luas, saya kagum pada Anda. Tapi ini bukan hanya soal Sekte Xuantian, tapi juga tentang keluarga Xiao. Dan keluarga Ye. Dan keluarga Fu. Saya menuntut hukuman berat. Luka yang dibuat sendiri, lalu dikirim ke tentara. Hukuman terlalu ringan. Dia Terlalu ringan. Kalau orang lain tidak hormat sama kota Xuantian, gimana? Pak Xuan, tolong beri contoh. Peringatkan para pencuri kecil. Benar. Kebaikan ayah adalah berkah kita. Tapi itu bukan alasan untuk lolos dari hukuman. Munafik. Memutarbalikkan kebenaran. Betul. Linmo, ini satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup. Aku berdiri di sini hari ini. Coba lihat apa yang bisa kau lakukan. Kalau begitu, kau mati di sini. Ayah, kau bodoh. Diam. Nona Mo, Tuan Lin. Tindakan ayah dan kakakku hanya mewakili diri mereka sendiri. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Xuan. Hari ini, demi melindungi keluarga Xuan, aku keluar dari keluarga Xuan. Apa katamu? Pemberontakan. Seorang anak titipan dari keluarga Jiang, seorang pengkhianat dari keluarga Xuan, seorang wanita bodoh. Aku akan membunuhmu. Cukup bicara. Ayo. apa yang kau lakukan? Tuan Xuanche sudah datang, kau tak akan pernah bangkit. Linmo, bagaimana kau melewatkan setiap kesempatan untuk bertahan hidup? Kau masih belum mengerti. Hari ini, kau telah melewatkan kesempatan demi kesempatan. Tuan, izinkan aku bicara. Linmo, ini penobatanku. Kau telah mempermalukanku 100 kali lipat. Kau telah membuat marah 4 keluarga besar dan sekte Xuantian. Aku memohon untukmu. Sekarang Tuan Xuanche ada di sini, tapi kau masih ingin membuat masalah. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Penobatan ini tidak ada hubungannya denganmu. Setiap tamu di sini tidak akan pernah bisa kau capai seumur hidupmu. Jika bukan karena sekte Xuantian yang mengadakan upacara ini, kau tidak akan pernah punya kesempatan untuk menghadiri acara seperti ini. Tidak ada hubungannya denganku, Linmo. Aku tidak akan memohon untukmu lagi. Upacara penobatan? Betapa megahnya upacara ini. Maaf, ini kelalaianku. Seseorang datang mengacaukannya.
Salam, tuanku, jangan khawatir, hanya seekor semut, aku akan menyingkirkannya segera. Begitu banyak orang menangani satu orang. Sombong sekali. Dia hanya menantu di keluarga Jiang. Jangan khawatir, Seorang menantu di keluarga Jiang, Seorang menantu di keluarga Jiang harus dibunuh. apakah kau akan membunuhnya? Xuan Ce. Lihat priamu, berani kau memanggil namanya? Kau mencari maut? Berani kau. Salam, tuanku. Kenapa hormat padanya? Apa identitasnya? Astaga, kami baru saja menyuruhnya berlutut. Memotong jalannya. Bukankah kita mencari mati sendiri? Tidak mungkin. Dia cuma menantu yang dibuang. Aku terlambat. Maafkan aku. Kalau kau datang lebih awal, aku takkan melihat prestise mereka. Aku pasti akan memberimu penjelasan. Ini, Tuan kota Xuantian yang baru. Ada keberatan? tidak keberatan. Kau dengar itu? Bisakah dia duduk di posisi ini? Iya. Ini sudah disiapkan untuk Nonamo. Ya, Anda sudah duduk di sana begitu lama. Duduk saja. Kami telah menyinggung Anda berdua. Maafkan kekasaran kami. Mengambil tahtamu, ini salahku. Mereka menyinggung Anda berdua. Aku akan bereskan dengan mereka sekarang juga. Tuanku, apa Anda keliru? Murid, berlutut. Hancurkan keluarga Xuan kita. Mustahil. Mustahil. Tuanku, ini salahku. Aku yang bersalah. Aku akan menanggung kesalahan. Usir anakku dari keluarga Xuan. Ayah, kau tidak bisa lakukan ini padaku. Diam. Xuan Ba, bagaimana aku mengingatkanmu sebelumnya? Jika upacaranya tidak berjalan baik, keluarga Xuan akan hancur. Tuanku, kau adalah leluhur keluarga Xuan. Kau harus melindungi kami. Tuan, Tuan Xuan, kenapa kau merendahkan diri begitu? Keluarga Xuanmu adalah keluarga nomor 1 di kota Xuantian. Tanpa perlindungan Tuan Xuan Ce, aturanmu yang jadi aturan. Beraninya kau berkata begitu. Xuan Zhanqin bicara kasar. Tolong hukum dia. Beiyao, kau yang bos di sini. Kau yang berhak memutuskan. Tuan Xuan, anakmu ingin Tuan Lin bersujud di hadapanmu, ingin memecahkan kepalanya, dan memotong sumber penghidupan kami. Dengan kesombongan seperti itu, aku tidak pantas menanganinya. Tuan Xuan, jika ini terjadi padamu, bagaimana kau akan menanganinya? sekarang keluarga Xuan begitu kuat? Aku sungguh tidak tahu bagaimana anaknya bisa berkata seperti itu. Kaulah yang menghancurkan keluarga Xuan. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Tuanku, kultivasinya hancur. Kamu puas? Jiang Ziruo, laki-laki macam itu, pilihanmu. Aku. Kukatakan, keluarga Jiang hari ini semua karena aku. Tapi kamu tidak percaya. Hanya seorang pangeran dari keluarga Xuan, apa bisa benar-benar membantumu dengan semua ini? Kau menyembunyikannya selama 5 tahun. Kenapa? Menyembunyikannya? Karena aku tidak ingin mempermalukanmu. Kalau kau bilang padaku, kita tidak akan sampai begini. Setiap kata yang kuucapkan adalah kebenaran, apa kau pernah percaya? Kamu yang sembunyi duluan, gimana aku bisa percaya? Aku percaya. Dia memberikanmu seluruh cintanya selama 5 tahun. Aku melihat semuanya. Tapi kamu tidak hanya tidak percaya, kamu malah menuduhnya. Baiklah. Kalian berdua komplotan. Aku sudah mengorbankan siang dan malam demi keluarga. Bagaimana bisa kau hapus dengan satu kata? Betul. 5 tahun usaha, tidak bisa dihapus dengan beberapa kata. Gadis kecil, kau terlalu menilai dirimu sendiri. Maksudmu? Tanpa bantuannya, kau ini putri sombong macam apa? Apa itu keluarga Jiangmu? Belum lagi tuan kota. Dengan dasar yang kau miliki sekarang, kau tidak pantas posisimu yang sekarang. Aku tidak percaya. Aku bekerja keras untuk mencapai alam manusia. Hampir meraih alam bumi. Posisi tuan kota sudah di depan mata. Ini semua hasil usahaku sendiri. Kau biasa saja. Potensimu terbatas. Tanpa dia, kau hanya setitik debu. Kau tak akan pernah bersinar di dunia ini. Linmo, kenapa kau sembunyikan dariku? Keluarga Jiang hanyalah rumah bangsawan kecil. Aku takut identitasku akan membuatmu merasa rendah diri, jadi aku tampil sebagai pria biasa.
Siapapun diriku, 5 tahun kebersamaan yang paling berarti. Dalam 5 tahun ini, kuberikan hatiku padamu. Namun kau tak pernah mengenaliku. Kau tak pernah bilang. Bagaimana aku tahu kau butuh persetujuanku? Karena kau tak pernah percaya. Kau bicara omong kosong. Sudah berakhir. Tak perlu bicara lagi. Status dan kekuasaan yang kau kejar tidak berarti apa-apa bagiku. Kau bisa mengejar apapun yang kau mau. Tapi aku tidak ada urusan lagi denganmu. Aku datang untuk menganugerahkan gelar. Keluarga Mo dinaikkan menjadi rumah bangsawan di kota Xuantian. Memerintah kota Xuantian. Mo Beiyao menjadi kepala keluarga baru. Diberi kesempatan untuk mencapai alam bumi. Dan dinobatkan sebagai tuan kota Xuantian. Mo Beiyao, sampaikan dekrit. Ini kesempatan emas. Beiyao merasa terhormat, tapi aku tahu semakin tinggi status, semakin besar tanggung jawab. Aku akan melindungi kota Xuantian dan melindungi rakyatnya dari bahaya, dan mengajari rakyat mana yang benar dan salah. Jiang Ziruo, dengarkan dekrit. Apa perintah Anda? Keluarga Jiang tetap mempertahankan status bangsawan mereka, tetapi menjadi milik keluarga Mo, dan mendapat kesempatan mencapai alam bumi. Di masa depan, mulai dari awal, tidak ada keluarga yang akan memberimu keuntungan. Ini, jika kamu tidak mau menerimanya, tidak apa-apa. Aku akan menerimanya. Terima kasih atas kesempatannya. Aku tahu, banyak orang menunggu kejatuhanku. Tapi aku tahu, jika aku tidak cukup kuat, orang lain tidak akan menghormatiku. Aku percaya, bahkan tanpa bantuan orang lain, aku masih bisa menjadi lebih baik dan lebih kuat. Ziruo, apa yang kau lakukan? Kau merendahkan semangatmu sendiri dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Lin Mo, kau melewatkan Ziruo. Kau akan menyesal seumur hidup. Minjun, kau terlalu berlebihan. Ziruo, bakatmu luar biasa. Dia hanya monster cacat. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Diam. Monster jelek berluka menjadi penguasa kota baru. Ya, memalukan kalau dipikir. Kenapa tidak cari yang cantik? Pak, saya terbakar saat kecil, dan dikritik semua orang bertahun-tahun. Saya sudah tidak peduli lagi. Di dunia ini, selama ada satu orang yang mau menerimaku, aku tidak akan takut. Beiyao, jangan khawatir. Bahkan jika seluruh langit menolakmu, aku akan selalu menerimamu. Selama kamu bilang begitu, itu sudah cukup. Beiyao, aku berhutang banyak padamu. Kenapa minta maaf, Pak? Ya ampun, apa yang kulihat? Dia sangat cantik. Aku tidak percaya, lebih cantik dari bidadari. Cantik sekali. Cukup. Dan kalian semua menginginkan nyawaku. Apa kalian lupa dengan ucapan kalian? Pak Lin, ini hanya kesalahpahaman. Semua salah paham. Kesalahpahaman? Ya, ini semua salah paham. Itu diprovokasi oleh keluarga Xuan dan Jiang. Kami awalnya tidak berniat terlibat. Kami buta. Kami disesatkan. Kenapa menyebarkan rumor lagi? Aku bahkan tidak mau bicara. Baru saja, saat Xuan Zanqin meremehkan Pak Lin, kamu malah menambah bara api. Kamu menyuruh Pak Lin berlutut. Apa-apaan? Pak Lin, hukumlah keluarga Jiang. Diam. Bukankah kalian ingin menginjak-injakku? Bukankah kalian bilang tidak akan melepaskanku? Bukankah kalian menginginkan nyawaku? Juga, nyawaku? Keluarga Xuanmu. Kalian benar-benar keluarga teratas. Xuan Ce. Ya. 4 keluarga besar, berpura-pura bermoral, hanya peduli keuntungan. Apa kalian pikir mereka pantas hidup, dan terus tinggal di kota Xuantian? Anda, Tuan Lin, mohon maafkan kami. Jika Anda punya permintaan, katakan saja. Keluarga Ye tidak keberatan. Keluarga Fu bersedia meminta maaf. Kembalikan keluargaku. Sekarang kalian mau minta maaf? Baik. Semua keluarga yang hadir hari ini akan dihancurkan. Kecuali keluarga Jiang. Bercanda. Tuan Lin pasti bercanda. Kalian tak pantas dapat candaku. Maksud Anda sebenarnya apa? Persis seperti kataku. Ini. Ada apa? Kalian tak bisa. Kita bisa diskusikan pil dan batu roh, tapi kau ingin memotong sumber penghidupan kami. Itu sudah keterlaluan. Ini semua salah paham. Apa perlu menyimpan dendam? Hari ini banyak keluarga hadir. Kau potong semua sumber penghidupan kami. Kau terlalu besar mulut. Dulu saat kalian memfitnahku, kalian semua ingin nyawaku. Ada apa? Tapi sekarang kalian tidak mau. Alami sendiri. Tuan Lin, Anda masih muda dan bersemangat. Sisakan sedikit untuk pertemuan di masa depan.
Cukup. Berani kau berbuat sembarangan? Kalian hormati dia sebagai tuan muda. Kami pun hormati dia. Tapi karena kami hormati dia, mengabaikan kami, atau potong sumber penghidupan kami. Pelanggaran keluarga Xuan tak merugikannya sama sekali. Kami sungguh minta maaf. Dia ingin kami mati. Itu terlalu sombong. Kalian tahu siapa dia? Tidak peduli siapa dia, benar dan salah harus jelas. Dia ingin menghancurkan semua keluarga di kota Xuantian. Tidak mungkin. Kota Xuantian berkumpul di sini. Gadis itu bicara kasar. Xuanba telah memukulnya dan memakinya. Dia sudah membayar harganya. Meskipun kalian semua membuat kesalahan kecil, itu semua karena ketidaktahuan. Dan itu tidak menyebabkan kerugian apapun pada Pak Lin. Kami sudah mengakui kesalahan kami. Tapi Pak Lin mendesak kami dan tidak mau melepaskannya. Dia terus berkata akan menghancurkan semua keluarga kami. Perilaku seperti itu tidak hanya sombong, tetapi juga tidak menunjukkan toleransi. Benar. Kota Xuantian adalah rumah bagi banyak sekte dan keluarga. Bagaimana mungkin kami semua dihancurkan secara bersama-sama? Konyol. Xuance, anjing yang kau pelihara memberontak. Kami hanya ingin melindungi diri kami sendiri. Aku bertanya kepada kalian semua yang hadir, siapa yang setuju dengan Pak Lin? Aku tidak setuju. Keluarga Ye tidak setuju. Keluarga Fu tidak setuju. Kami tidak setuju. Anak muda, kau harus mengerti. Kota Xuantian bukan kerajaan pribadimu. Kau pikir dengan menyatukan semua keluarga di Xuantian, kau bisa lolos dari kematian? Tuan Xuance mendukungmu. Kami tidak. Aku tidak percaya. Kau bisa menghancurkan semua sekte dan keluarga kami. Dalam waktu 1 batang dupa, kau akan hancur. Ling Mei, Baik, hancurkan semua keluarga di kota Xuantian. Besar mulut. Kamu nggak bakal gampang hancurin keluarga Xuan. Bahkan jika 4 penguasa langit ada di sini, mereka nggak berani ngomong gitu. Tidak perlu mereka. Ling Mei sudah cukup. Aku nggak mau sampai sejauh ini, tapi kalian semua datang buat mati satu persatu. Aku kabulkan permintaanmu. Lihat baik-baik. Bukan cuma keluarga Xuan, tapi semua sekte dan keluarga. Kami berdiri bersama. Keluarga Xiao. Keluarga Ye ada di sini. Keluarga Fu ada di sini. Kami berdiri bersama. Biar badai makin kencang. Ling Mei, baik, Tuan. Semua sekte dan keluarga, kecuali keluarga Jiang, potong sumber penghidupan mereka. Siapa yang melanggar akan dibunuh. Dibunuh. Kamu benar-benar ingin melangkah sejauh ini? Tuanku, apakah Anda benar-benar akan melawan semua orang di kota Xuantian? Sial? Kenapa menyeretku ke urusanmu? Kamu benar-benar membiarkan seorang kultivator tubuh membalikkan keadaan di sini. Ini salah kami mempercayaimu. Ayah, kamu mengundang kehancuranmu sendiri. Kan kelangsungan hidup keluarga kita untuk menjadi antek Lin Mo. Kamu bukan anakku. Dupanya sudah habis. Kayaknya kamu cuma menggertak. Xuan Zanye, kamu sudah putus hubungan dengan keluarga Xuan. Aku punya alasan untuk membunuhmu. Betul. Karena dia sudah jadi antek Lin Mo, tidak ada ampun. Xuan Zanye, ke sini. Kamu seharusnya sudah tahu. Keluarga-keluarga ini adalah katak dalam tempurung. Terkungkung. Tidak tahu luasnya dunia. Yang konyol adalah beberapa orang masih berpuas diri dan bahkan memuji dia, menyerukan pertarungan dan pembunuhan. Malam itu, Tuan memberi ampun kepadaku. Sekarang Zanye telah terlahir kembali, mulai sekarang, aku akan mengikuti Tuan sampai mati. Ada yang bijak, ada yang buta. Xuan Zanye, kamu membuat pilihan yang tepat. Tuan, ayahku mungkin telah bingung sesaat. Mohon ampun. Anak durhaka, aku tidak butuh ampunmu. Zan, aku bisa mengampunimu. Tapi keluarga Xuan harus dihancurkan, bersama dengan 4 keluarga besar. Kita gak bisa pergi. Kenapa kamu belum mengambil sikap? Jiang Ziruo, dia mantan suamimu. Apa kamu benar-benar percaya dia bisa menghancurkan kita? Aku, Lin Mo kelihatan seperti orang hebat, tapi dia cuma sampai tahap Qi, kecuali mulutnya. Aku benar-benar nggak lihat apa yang dia bisa. Jiang Ziruo, kamu mau gabung sama mereka? bukan urusanku. Keluarga Jiang yang hebat. Aku akan hancurkan Lin Mo. Kamu selanjutnya, Lin Mo, aku akan lihat kartu trufmu. Bunuh dia. Ayah,
Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Xuan Zanqin, kau bunuh aku. Pak Lin, aku salah. Pak Lin, tolong ampuni kami. Pak Lin, jangan dendam padaku. Anggap aku kentut aja, tolong lepaskan aku. Tolong ampuni keluarga Ye. Kami semua tertipu. Membunuh keluarga Xuan, mana bisa mengotori tanganmu? Biarkan aku yang lakukan. Aku mohon, tunjukkan belas kasihan. Aku bisa ampuni kalian. Tapi kalian harus hancurkan kultivasi kalian. Menghancurkan kultivasiku sama seperti mengambil nyawaku. Meridianku sepertinya putus. Aku seharusnya tidak datang. Ini tidak bisa dihancurkan. Aku benci ini. Aku benci banget. Keluarga He He dan Mo mengambil alih kota Xuantian dan mengangkat Xuan Zanye sebagai wakil penguasa kota. Pria tak berperasaan. Lin Mo, kamu sudah mencapai tujuanmu. Aku tidak punya tujuan. Sebentar, aku pikir kamu punya kemampuan nyata, hingga semua orang di sini kagum. Aku lega bahwa pria yang dulu kupilih tidak begitu sia-sia. Tapi sekarang kamu membuatku muak. Kamu mempermalukanku, membuatku merasa lebih rendah dari Mo Beiyao. Kamu pamer hari ini. Semua yang kamu lakukan adalah untuk membuatku menyesal, kan? Membuatmu menyesal? Apa hakmu untuk menyesal? Aku sudah tahu semua tentangmu. Apapun yang kamu lakukan hari ini, kamu tidak melakukannya sendiri. Lin Mo, kapan kamu menjadi pria sejati? Nona, semua yang Beiyao miliki hari ini seharusnya menjadi milik Anda. Anda hanya tidak menghargainya. Tidak, Beiyao. Semua ini seharusnya milikmu. Ini salahku. Bahkan saat semuanya di luar kendali, Pak Lin masih ingin melindungi Anda, tapi Anda masih tidak menyadari usaha-usahanya untuk Anda. Anda harus menyesal. Ya, aku menyesalinya. Mulai hari ini, aku tidak akan punya perasaan lagi untuk Lin Mo. Menceraikannya adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat. Kalau begitu, itu yang terbaik. Beiyao, kita harus pergi. Apa yang kamu banggakan? Hanya sampah yang kubuang. Keluarga Mo telah menjadi keluarga terbesar di kota Xuantian. Keluarga Jiangku memang kalah. Tapi lalu kenapa? Aku akan memimpin keluarga Jiang untuk melampaui keluarga Mo. Lin Mo, kamu akan menyaksikan kebangkitanku. Kau lakukan. Tenang, ayah, ada apa? Surat cerai ada di mejaku. Kau bilang, pernikahanmu diatur oleh Tuan Suci. Lin Mo pasti memiliki hubungan dekat dengannya. Jika kau menyinggung Tuan Suci, apa yang harus kita lakukan? Apakah dia sudah naik? Kau tidak tahu apa-apa. Tidak hanya ada 2 Tuan Suci, tapi 3. Bahkan jika satu lagi tersisa di langit, itu tak akan pernah jadi Lin Mo. Sudah tamat. Ini surat nikah. Semua berubah. Ini surat rahasia. Putri keluarga Jiang, Jiang Ziruo, pernah menyelamatkan Tuan Suci dari api. Untuk membalas budi, aku bersedia memberinya kesempatan untuk menjadikannya permaisuri. Kepada Jiang Ziruo, putri keluarga Jiang. Permaisuri? Dekret ini nyata. Benarkah? Sungguh langka. Dan kau masih sangat muda, dan sudah berada di alam bumi, masa depanmu bahkan lebih menakjubkan. Kau memuji aku. Aku baru saja menerobos. Penobatan permaisuri baru akan diadakan dalam 3 hari. Jika kau datang dengan dekret ini, kau mungkin menjadi permaisuri baru. Terima kasih, Yang Mulia. Sepertinya, semua orang ingin menjadi permaisuri. Minjun, benar, ini benar-benar dekretnya. Kita akhirnya akan bangkit. Tapi, karena ini benar, mengapa Tuan Dewa mengubahnya dan memberikan apa yang seharusnya menjadi milikku kepada Mo Beiyao? Pasti ulah Lin Mo. Itu ada di akta nikah, dia pasti sudah tahu sejak lama. Dia pasti mencurinya, dan mengambilnya, dan memberikannya kepada Mo Beiyao si Jalang. Itu masuk akal, karena Lin Mo membantu Mo Beiyao ke posisi tuan kota. Dia tidak akan melepaskan posisi permaisuri. Aku tak akan biarkan mereka dapatkan yang mereka mau. Jangan khawatir, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku.
dan menjadi wanita paling kuat. Dapatkan pijakan. Ya, betul. Bukankah ini orang buangan keluarga Jiang? Baru beberapa hari. Di desa kecil ini, kau keroyok orang. Jiang Buting, ngapain kamu di sini? Kakak ipar. Bukan, mantan kakak ipar. Kau hancurkan penobatan kakakku. Kau buat 2 dewa besar berlutut, dan hancurkan 4 keluarga besar. Dan berselingkuh dengan pembantu kakakku, Mo Beiyao, makanya aku harus datang menemuimu langsung. Sepertinya kamu kerasukan. Aku melakukan ini demi orang tua keluarga Jiang. Aku bisa ampuni nyawamu untuk saat ini, kau bisa pergi sekarang. Kamu Mo Beiyao, bekas luka di wajahmu hilang, dan kamu lumayan cantik. Kenapa aku tidak sadar sebelumnya? Ikut aku. Kau cari masalah. Bajingan, berhenti. Beiyao adalah kepala keluarga Mo. Berlutut dan minta maaf. Dibandingkan dengan permaisuri, mana yang lebih kuat? Tentu saja, permaisuri. Dengar, ya. Kakakku Jiang Ziruo akan menjadi permaisuri berikutnya. Saat itu, aku akan suruh dia hancurkan seluruh keluarga Mo. Permaisuri? Kaisaran Permaisuri. Di mana adikmu sekarang? Dia sudah pergi ke istana. Permaisuri yang akan segera dicopot, berkata adikku, adalah permaisuri berikutnya. Dia selalu begitu cemas saat menghadapi hal seperti ini. Adikku akan segera menjadi permaisuri. Jangan berpikir kamu masih bisa numpang padanya. Saat itu, kamu dan keluarga Mo tidak akan punya tempat untuk dikubur. Serakah dan bodoh. Itu keluarga Jiang. Hanya sebuah penobatan membuatku melihat dengan jelas warna aslimu. Itu sepadan. Sekarang berlutut dan minta ampun, dan tampar dirimu sendiri. Lalu berikan Mo Beiyao padaku untuk menghangatkan tempat tidurku. Aku akan pertimbangkan melepaskanmu. Kamu sendiri yang mencari. Kamu tahu apa yang akan terjadi padamu? Apa maksudmu? Tampar. Jiang Ziruo adalah mantan istrimu. Aku tidak enak memukulnya, tapi kamu, mantan ipar laki-lakinya, aku masih bisa mengajarimu. Aku mengerti. Jangan sampai kamu melihat. Masih jelas di benakku, tapi terasa seperti seumur hidup yang lalu. Kita bukan lagi seperti dulu. Aku bukan lagi menantu. Dan kamu bukan lagi pembantu. Saatnya berakhir. Dan saatnya memulai. Kita bisa memulai hubungan baru. Maksudku, kita bisa mempersiapkan penobatan. Kamu belum tertawa sebahagia ini dalam waktu yang lama. Jangan panggil aku Tuan lagi. Panggil aku Lin Mo. Lin Mo. Ziruo, kapan kamu akan menghadiri penobatan? Muncul di saat menjadi pusat perhatian semua orang. Itulah gaya seorang permaisuri. Kakak, Lin Mo pukul aku. Lin Mo? Aku sedang mencarinya. Setelah bertemu Lin Mo, aku membelamu, jadi aku memarahinya beberapa kata. Tapi dia memanggil seorang wanita cantik yang sangat kejam, dan memukuliku. Mereka sangat tidak masuk akal. Sekarang dengan dukungan 2 dewa, keluarga Mo telah berbalik keadaan. Lin Mo bisa sangat sombong. Ziruo, kita tidak bisa hanya duduk diam. Cari seseorang yang lebih kuat dari seorang penguasa langit. Aku akan pergi menemui penguasa ilahi, anugerah penyelamat nyawa. Mungkin berubah menjadi perasaan lain. Penobatan permaisuri. Bagaimana persiapannya? Yang mulia, semuanya berjalan sesuai rencana. Permaisuri juga berkata dia akan menyerahkan meterai giok kepada Beiyao. Beiyao telah bekerja keras selama ini. Aku tidak hanya harus menebus apa yang aku hutang padanya, tetapi juga mengantarnya dari kepala keluarga Mo dan penguasa kota Xuantian menjadi permaisuri Skyland. Mohon tenang saja. Aku pasti akan memberikan Nona Beiyao upacara penobatan yang paling megah. Bagus. Tuan, sudah 5 tahun sejak kedua dewa naik ke surga. Istana ilahi juga membutuhkan seorang nyonya rumah. Akan ada. Aku sudah menemukan orang yang benar-benar menyelamatkanku. Yang mulia, Jiang Ziruo ada di sini. Jiang Ziruo ini benar-benar orang yang gigih. Aku tidak bisa menyingkirkannya. Biarkan dia menunggu di pintu. Lin Mo,
Kamu benar-benar punya hubungan dengan kediaman ilahi ini. 5 tahun, aku bekerja keras menghidupi keluarga Jiang. Sebagai suamiku, kamu tidak pernah memberitahuku. Kamu masih menyalahkanku. Sudah kubilang berkali-kali. Kamu tidak percaya padaku. Percaya apa? Kalau kamu adalah Tuan Dewa, aku akan segera menemui yang asli. Aku akan membongkar topeng munafikmu dan membuatnya membencimu sepenuhnya. Tanpa Tuan Dewa, berapa lama kau bisa tetap sombong? Kamu sebenarnya sudah melihatnya. Teruslah berpura-pura. Kamu tidak akan bisa berpura-pura menjadi dia. Tuan Dewa memerintahkan Jiang Ziruo untuk masuk. Aku akan merobek topeng munafikmu dan membuatmu jatuh ke dalam debu. Aku ingin melihat. Bagaimana kau membuat onar? Salam hormat, Tuan Dewa. Ada apa? Berlutut dan jawab. Melapor, Tuan. Aku ingin mengadukan Lin Mo. Iya, dia tinggal di keluarga Jiang, munafik, nggak becus. Lebih parahnya, setelah kita bercerai, dia mengandalkan koneksinya dengan kediaman ilahi dan menukar firman kekaisaran. Ceritakan soal penukaran itu. Silakan lihat, kamu memberikan firman itu padaku 5 tahun lalu, tapi Lin Mo menyimpannya sampai sekarang, dan membuat keributan di penobatan, dan memberikan kesempatanku kepada pelacur itu, Mo Beiyao, membuat keluarga Jiang kehilangan kesempatan. Kamu sudah membacanya? Iya, aku tidak menyangka kita punya sejarah yang panjang. Lebih dari itu, kamu selalu ingat kebaikanku. Kebaikan? Kebaikanmu? Kamu mengatakannya dengan sangat tenang. Kamu nggak ada harapan. Sejak kamu menobatkanku sebagai permaisuri baru, aku percaya upacara harus diadakan olehku. Apa yang telah kamu lakukan untukku, aku sangat berterima kasih. Kamu benar-benar ingin pergi? Tentu saja, ini upacaraku, tentu aku akan hadir. Terserah kamu. Permaisuri baru akan muncul. Lin Mo mengandalkan koneksinya untuk berpura-pura kuat. Tolong hukum Lin Mo dengan keras. Konyol. Aku tahu apa yang kamu katakan. Aku ingin melihat kamu menghukumnya secara langsung. Baiklah. Aku akan menjelaskan semuanya di depanmu. Terima kasih, tuanku. Wanita seperti Jiang Ziruo berani bercita-cita menjadi permaisuri. Setiap permaisuri ditunjuk olehmu, dan mengelola seluruh Skyland. Keinginan kuat dan cara yang luar biasa. Hanya mereka yang memiliki kebijaksanaan besar bisa melakukannya. Biarkan dia pergi ke penobatan, dan merasakan apa arti penyesalan yang sebenarnya. Tuan Dao, Tuan Wuji. Penobatan akan segera dimulai. Mereka belum semua hadir. Xuanche dan Ling Mei belum datang. Kurang ajar. Tidak masalah. Saat permaisuri baru tiba, dengan kita bertiga di sini, upacara tetap bisa dilanjutkan. Benar. Dia tokoh utama hari ini. Tidak masalah jika Ling Mei dan Xuanche ada di sini. Saat aku bertemu Tuan Ilahi lagi, aku pasti akan memberi mereka pelajaran. Jiang Ziruo diperintahkan untuk menerima penobatan permaisuri. Kamu datang untuk dinobatkan sebagai permaisuri? Ya, bukan kamu. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Pikir dulu sebelum menjawab. Aku tahu. Kalau begitu, kamu tahu konsekuensinya? Aku siap menanggung konsekuensi apapun. Ini titah Tuan Ilahi. Jika ada yang salah, kamu yang bertanggung jawab atas semuanya. Tentu saja. Aku penerus sejati dari permaisuri. Penobatan permaisuri baru dimulai. Tunggu. Xuanche, Ling Mei, kalian datang tepat waktu. Ambil posisi. Upacaranya akan segera dimulai. Xuanche, kamu berani terlambat upacara dan membawa juniormu sendiri. Keterlaluan. Saat aku bertemu Tuan Dewa, akan kuberi pelajaran. Tuan Dao, kamu tidak tahu. Orang yang dibawa Xuanche bukan junior. Dia sangat dekat dengannya. Dia menghormatinya dalam segala hal, bahkan memanggilnya Tuan. Konyol. Tuan Langit yang terhormat memanggilnya Tuan. Xuanche, kamu telah mempermalukan kami berempat. Nyangka kamu bakal begini. Kamu baru sampai sini udah bikin Tuan Dao marah.
Kamu bilang ini upacaramu? Tentu saja. Jiang Ziruo, kamu ngapain? Aku bilang penobatannya. Milikku, apa kamu nggak ngerti? Aku ngerti. Kamu gila. Kalau kamu ngerti, kamu tahu apa yang kamu lakukan padaku. Aku nggak ada urusan denganmu. Kamu bisa pergi sekarang. Masih nggak mau ngaku? Baik. Kamu tahu? Tentu saja. Karena kamu tahu, ini titah Tuan Dewa. Dan dekritnya menjadikanku permaisuri baru. Ini yang bikin kamu gila? Posisi permaisuri, hanya di bawah kaisar, di atas ribuan orang, penguasa seluruh langit. Betapa mulianya, betapa gemilangnya, semua itu milikku. Kamu lupa pelajaran dari upacara bumi. Kamu harus mengerti. Kaisar bukan kamu. Hari ini, orang lain yang dinobatkan. Dekrit itu menyebut namaku. Yang dinobatkan hari ini bukan kamu, adalah Mo Beiyao. Kamu hancurkan penobatan bumiku. Sekarang kamu mau hancurkan penobatan permaisuriku juga, Mo Beiyao? Buka matamu. Ini dekritku. Ini jelas-jelas mencantumkan namaku. Mau memutarbalikkan fakta dan menipu Lin Mei dan Tuan Xuanche itu tidak berguna. Hari ini, permaisuri, Dao, dan Tuan Wuji dapat bersaksi untukku. Akulah satu-satunya permaisuri. Ya, setiap permaisuri ditunjuk oleh Tuan Ilahi. Hanya dengan dekrit, baru bisa menjadi permaisuri. Kamu benar-benar tidak akan menyerah. Ini adalah dekrit asli. Mo Beiyao, putri keluarga Mo, berhati murni, peduli pada dunia, gigih, memiliki kebijaksanaan besar, maka aku berikan kamu kesempatan untuk dinobatkan. Lin Mo, main trik lagi. Kamu menggunakan wibawa Tuan Ilahi dan memohon kepada Lin Mei dan Xuanche untuk membiarkanmu masuk ke upacaraku dan memerintah semua orang. Kamu telah menghancurkannya. Mau menghancurkan upacara permaisuri juga? Seberapa besar kamu membenciku? Aku tidak percaya. Dua upacara keduanya melewatkanku. Buka matamu. Jiang Ziruo, putri keluarga Jiang, pernah menyelamatkan Tuan Ilahi, menariknya dari api dan air. Untuk membalas kebaikan ini, aku rela memberinya kesempatan untuk menjadikannya permaisuri, penerimanya. Putri keluarga Jiang, Jiang Ziruo, menemukannya di kontrak pernikahan antara aku dan Lin Mo. Pasti kamu menemukannya dan menyembunyikannya dariku, hina dan tidak tahu malu. Aku punya alasan untuk percaya dekrit Mo Beiyao dipalsukan oleh Lin Mo. Mana yang asli, mana yang palsu? Bukankah 4 Raja Langit ada di sini? Mereka bisa langsung tahu. Maklumatku asli. 4 Raja Langit, kalian mulia, akrab dengan Tuan Ilahi. Tolong identifikasi. Lihat kekacauan ini. Biar ku lihat. Maklumat ini asli. Maklumat Jiang Ziruo asli. Benar? Setelah identifikasi, maklumat Jiang Ziruo asli. Aula Istana Skyland. Kau berani memalsukan titah untuk mencuri tahta Maharani? Ini penghinaan terhadap Maharani, dan tidak menghormati Dewa Agung. 4 penguasa langit. Kami berlima sekarang yang paling dihormati. Aku akan menghukum Lin Mo dengan keras karena pemberontakan dan penghinaan. Bagaimana menurutmu? Mereka yang tidak menghormati kita akan mati. Terserah padamu. Tuan, Kenapa mereka begitu peduli padanya? Maharani bertingkah aneh. Drama ini semakin menarik. Semuanya. Titahku juga asli. Jika kau tak percaya, tolong minta mereka memeriksanya. ya, jika yang ini asli, maka yang miliknya pasti palsu. Titah ini asli. Titah ini telah diverifikasi oleh kami. Titah Mo Beiyao asli. Maksudnya sang penguasa langit menobatkan 2 permaisuri, ada yang ganjil. 1 upacara. 2 titah. Hari ini benar-benar sandiwara. Biarkan aku menjelaskannya. Mulai dari titah Jiang Ziruo. 5 tahun yang lalu, dia mendapatkannya bersamaan dengan akad nikah. Kamu pasti sudah menemukannya baru saja, kan? Dan yang ini, ditulis 3 hari yang lalu. Kedua titah ini mengesahkan orang yang berbeda. Satu adalah Jiang Ziruo dari 5 tahun lalu.
Yang ini adalah untuk Mo Beiyao, 3 hari yang lalu. Jiang Ziruo, titahmu sudah kedaluarsa. Begitu, jadi itu artinya Mo Beiyao adalah permaisuri yang baru. Kok bisa kedaluarsa? Kamu, Lin Mo. Kamu yang memalsukannya. Cuma titah. Aku bisa bikin sebanyak yang ku mau. Kamu cuma numpang, ngandelin hubungan sama kediaman ilahi. Kamu nebeng selama 5 tahun, biarkan aku, istrimu, yang menafkahi keluarga. Tahu nggak kenapa aku mau cerai sama kamu? Karena kamu buta. Iya, aku buta. Makanya aku nikah sama kamu, pria nggak guna. Sekarang aku lihat kamu dengan jelas. Mending lihat diri sendiri dulu. Lin Mo, aku tahu kamu dendam, dan ikatan spesialmu sama Tuan Langit. Meski begitu, kamu nggak boleh pakai namanya buat ngibul, nipu dia dan Tuan Langit. Nipu? Gak perlu. Masa ada 2 titah? Berani kamu bilang kamu nggak memalsukannya? Memalsukan? Konyol. Di dunia ini, yang aku bilang itu yang jadi. Kalian pada dengar itu, angkuh dan cuek sama orang lain. Nempatin dirinya kayak Tuan Langit, tapi langgar kehendak Tuan Langit, mengubah wahyu. Lin Mo, kamu pantas dihukum. Jadi, kamu mau hukum aku sekarang? Semuanya. Semalam aku laporin kejahatan Lin Mo ke Tuan Langit. Aku yakin dia akan ambil keputusan sendiri. Jiang Ziruo, kenapa kamu masih Kehilangan keseimbanganmu. Tapi kuharap kau segera menghentikan kerugianmu. Jangan gila. Dan jatuh ke dalam kegelapan. Jiang Ziruo, aku tahu kau bangga dan pikir kau bisa melakukan apa saja, bahwa semua adalah hakmu. Tapi beberapa hal, sekali terlewat, akan terlewat selamanya. Ziruo, kau masih belum percaya padaku. Aku tahu kau ingin menindas Ziruo. Tapi siapa yang bisa melawan penguasa langit? Aku percaya 2 titah itu, pasti 1 benar, 1 palsu, atau 1 benar, 1 salah. Kau sangat percaya diri seolah tahta permaisuri sudah ada di sakumu. Aku pikir kau tidak menganggapku serius. Dia bilang dia akan menyerahkan tahta ke Jiang Ziruo. Lin Mo, kau memalsukan titah, menghina para dewa, kau akan mati. Bukan hanya itu, keluargamu, aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Permaisuri telah memerintah bertahun-tahun. Setia pada tugasnya, adil dalam memberi hadiah dan hukuman. Aku percaya pada permaisuri. Aku tidak ingin memikirkannya. Aku percaya pada permaisuri. Ada yang salah. Dao dan Wuji tidak beres, tapi permaisuri lebih tidak beres. Dao, Wuji, bukan, ini permaisuri. Dia punya ambisi yang tidak seharusnya. Kalian bertiga belum paham. Jangan terburu-buru menyimpulkan, tarik kembali ucapanmu. Tarik kembali? Jika penguasa langit ada di sini, apakah dia akan membiarkan ini berlanjut? Suri ini perlu pelajaran. Adapun Dao, Wuji, mereka akan banyak menangis. Permaisuri, jaga bicaramu. Tuan Lin Mei, beraninya kau memukulku. Terus kenapa? Apa itu permaisuri? Dipilih oleh penguasa langit, itulah permaisuri. Mengurus urusannya, dan mengelola keluarga kultivasi. Permaisuri hanya membantu. Setiap beberapa tahun, penguasa langit memilih permaisuri baru, khawatir kekuasaan merusak, posisi tinggi jangka panjang. Kehilangan rasa hormat. Dan, meskipun kau dan kami berempat semua taat pada penguasa langit, tapi, kami mendapatkannya dengan kekuatan. Sementara kau hanya manusia biasa yang dipilih penguasa langit. Aku bukan. Aku tidak. Aku patuh pada perintah penguasa langit. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya merasa repot dan tidak mau bertanggung jawab. Biarkan penguasa langit yang memutuskan. Dao, kukira kau sudah menembus alam langit dan naik menjadi penguasa langit. Aku hanya berpihak pada yang benar. Aku akan berkata sama bahkan di hadapan penguasa langit. Tuan, giliranmu. Aku yang menulis dekret ini. Mengubah. Aku ubah sendiri. Terus, aku nulis apa aja yang aku mau. Ini kekuasaanku. Lin Mo, akhirnya kau mengaku. Tentu saja. Aku berikan semua yang tadinya milikmu. Pada Beiyao. Kau lebih rela menanggung hukuman dan lakukan segalanya untuk memberikan barang-barangku pada orang lain. Apakah kau begitu membenciku? Membencimu? Tidak. Aku cuma kau tidak pernah peduli pada orang yang benar-benar peduli padamu. Karena kau nggak pernah repot merasakan atau mengalaminya.
Di hatimu, hanya ada status. Tentu saja. Bukankah aku pantas jadi permaisuri? Dekrit, apa itu belum cukup bukti? Pernahkah kau berpikir? Penguasa langit. Aku? Tuan Langit. Mungkinkah Tuan Langit juga menyukainya? Atau bagaimana mungkin ada 2 dekrit asli? Untuk sesaat, aku benar-benar mengira kamu. Tapi setelah aku bertemu Tuan Langit, aku menyerahkan semua fantasi tentangmu. Linmo, kamu tidak pantas. Kamu muncul dengan Xuanche dan Lin Mei. Kamu tahu seperti apa penampilanmu? Seperti pengikut, seorang pembantu. Tidak. Kalau ada yang bilang kamu anjing, aku akan lebih percaya. Masih belum ngerti? Dia Tuan Langit. Aku bilang, aku sudah bertemu Tuan Langit. Seberapa banyak pun kamu membantah, Tuan Langit tidak akan pernah menjadi dia. Kamu dan Linmo bersama-sama bangga menindasiku. Tidak apa-apa. Saat Tuan Langit muncul, semuanya akan terungkap. Maksudmu memanggil Tuan Langit? Ya. Karena kedua dekrit itu asli, biar Tuan Langit yang putus. Sombong, siapa kau? Dia bukan orang sembarangan yang bisa kau panggil, bahkan aku pun tak bisa menemuinya sembarangan. Karena Tuan Langit menulisnya sendiri, aku berani mengadu pada Tuan Langit. Silakan datang dan adili aku. Tidak perlu. Akulah Tuan Langit. Benarkah? Bagaimana mungkin? Kalau kau tak percaya, kita bisa pergi ke kediaman suci untuk mencari kebenaran. Datang ke kediaman suci sekarang. Dia ingin kita di kediaman suci. Misterius sekali. Benar-benar Tuan Langit? Ini transmisi suara Tuan Langit. Semuanya, ayo pergi. Jangan buat Tuan Langit menunggu. Aku akan mengambil kembali semua milikku. Kamu sendirian. Di mana Linmo? Dia punya rencananya sendiri. Mungkin Linmo sudah kabur? Kalau dia kabur, itu buktinya. Kenapa buru-buru? Kamu akan segera lihat dia. Semoga kamu tidak akan terkejut saat melihatnya sebentar lagi. Xuanche, apa yang kamu bicarakan? Dia bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Kamu seharusnya terkejut. Yang seharusnya jelas adalah keaslian dekrit itu. Mo Beiyao, seleramu payah. Seorang pria meninggalkanmu di tengah jalan, membiarkanmu menghadapi semuanya sendirian. Tidak, menghadapi Tuan Langit. Ini pria yang kau khianati keluarga Jiang demi dia. Setiap pandanganmu mencari Linmo, setiap kata mengutuk Linmo, kau sangat peduli padanya. Kenapa kamu masih memilih bercerai? Atau kamu terbiasa menginjak-injak Linmo untuk merasa penting? Kau, ini kediaman Tuan Langit, jaga sikapmu. Tuan Ilahi sudah tiba. Salam Tuhan. Baru dan lama berkumpul bersama. Hari ini, di istanaku, sungguh suatu kehormatan. Kau bagaikan matahari terbit, kami hanyalah bintang-bintang yang dipelihara oleh cahayamu. Kurang ajar. Mencuri dialog kami. Tanpa bimbinganmu, bagaimana aku bisa mencapai alam langit? Kau bagaikan orang tua keduaku, jika perbedaan usia tidak terlalu besar, aku pasti sudah menyembahmu sebagai ayah angkatku. Dao, kau kurang ajar sekali. Upacara penobatan permaisuri hari ini. Aku tahu kalian sering bertengkar. Tidak masalah. Semua akan terungkap. Tuanku, aku diperintahkan ke istana untuk menghadiri penobatan permaisuri. Tapi Beiyao membawa firman yang sama, mengaku dialah permaisuri baru. Lalu? Tuanku, apa kau ingat apa yang terjadi tadi malam? Tentu saja. Karena insiden itu bertahun-tahun lalu, kau menunjukku sebagai permaisuri baru. Tapi Linmo memalsukan firman untuk mencuri tahta dari Ziruo. Linmo dan Mo Beiyao menodai Tuan dan permaisuri. Tolong hukum mereka berdua. Tuanku, kami datang ke sini hanya meminta Tuan beritahu kami firman mana dari dua ini mana yang benar, mana yang palsu. Kedua firman itu ditulis olehku. Keduanya benar. Kau mau mempertanyakan Tuan Ilahi? Aku tak berani. Aku hanya ingin tahu. Keduanya benar. Siapa penerus sejati? Di langit, tidak mungkin ada dua Maharani kan? Jika Tuan Ilahi menghendaki, mungkin saja. Hanya boleh ada satu Maharani sejati. Tolong jelaskan. Maharani sejati adalah Mo Beiyao. Mustahil. Kenapa mustahil? Kau bilang titah itu benar tadi malam. Kalau benar,
Kenapa tahta bukan milikku? Memang bukan milikmu. Aku tidak mengerti, aku tidak terima. Kenapa bukan aku? Kenapa Mo Beiyao? Kita ini memang ditulis untukmu. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Kenapa kau ubah menjadi Mo Beiyao? Kenapa jadi Mo Beiyao? Karena aku memilihnya. Kau mempertanyakanku? Tidak. Tapi aku ingin tahu kenapa aku tidak sebaik Mo Beiyao. Baik. Jadi ku beritahu. Alasannya. Lin Mo, Apa? Aku tidak tahu identitas aslimu. Aku kasar sebelumnya. Maafkan aku. Hanya kasar padaku? Aku. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan? Kau haus kekuasaan. Menginginkan tahta permaisuri. Ingin kedua kandidat saling membunuh. Jika bukan karena perlindunganmu di sini, aku sudah membunuhmu. Terima kasih telah mengampuniku. Tapi itu bukan berarti aku tak akan menghukummu. Aku terima hukuman itu. Baik. Aku menjatuhkan hukuman ke Gunung Tongtian untuk membawa prajurit dan membangun platform hati dengan 999 anak tangga. Ya, aku akan lakukan atau mati. Aku telah mengembara setengah hidupku, tapi tak pernah bertemu guru sejati. Jika kau tak keberatan, aku ingin menjadi muridmu. Dao, kembali. Aku akan membereskan urusanmu nanti. kau bukanlah Tuan Ilahi yang sebenarnya. Kamu pikir duduk di kursi ini membuatmu jadi Tuan Ilahi? Bukankah aku? Baru saja, aku sungguh mengira kamu. Tapi lalu aku ingat 5 tahun terakhir bersamamu. Mana mungkin kamu? Kau masih menyangkalku. Aku akui kamu memakai topeng dan memang punya sedikit harga diri. Dan aku tahu bahwa duduk di kursi ini hari ini kau cuma pengganti. Pengganti? Ya, pengganti, bayangan. Boneka, umpan, perisai. Konyol. Malam itu, yang kulihat adalah Tuan Ilahi yang asli. Dia memiliki satu-satunya cincin ilahi di dunia. Apakah kamu punya ini? Kau tahu aku gak punya? Ini simbol kekuatan, simbol kekuasaan, kehormatan. Bagaimana mungkin Tuan Ilahi memberimu sesuatu seperti ini? Mau lihat? Gak usah pura-pura di depanku. Kau tak akan pernah meniru setengah dari Tuan Ilahi. Cara kamu memandang sekarang sama seperti saat kamu menyangkal aku. Ya, aku menjadi apa yang ku benci. Tapi aku tidak menyesal membongkarmu. Itu sudah cukup bagiku. Jiang Ziruo. Masih menyangkal kenyataan? Baik. Siapa yang berani mempertanyakanku? Semuanya, aku ada pengumuman. Permaisuri sejati hanya Mo Beiyao. 10 hari lagi, aku nikahi Beiyao. Kalian berdua? Aku tidak terima ini. Aku tidak terima ini. Kenapa mereka muncul tiba-tiba? Itu teleportasi. Dia master sejati. Inilah Tuan Ilahi yang mulia. Berlutut. Salam, Tuan Ilahi. Bintang hari ini adalah permaisuri baru. Dengan ini aku umumkan, penobatan permaisuri baru dimulai. Mulai sekarang, aku serahkan tahta pada Mo Beiyao. Mulai sekarang, dia permaisuri barumu. Selamat, permaisuri. Mulai sekarang, Mo Beiyao menguasai dunia. Semuanya. Aku tak akan mengecewakan kalian. Aku akan bekerja sama dengan semua orang di Skyland dan maju bersama. Hidup permaisuri. Tuan Langit 4. Pernikahanku ada di tanganmu. Lakukan buruk, atau kuhukum kau. Paham. Ayo. Lin Mo, terus kenapa kau Tuan Dewa? Kau picik. Membalas dendam masa lalu, aku tidak terima. Tidak hormat pada Tuan Dewa. Jika dia tidak melindungimu, sudah lama kupukul kau. Ingat, semua yang kau miliki hari ini bukan milikmu sejak awal. Itu tidak ada hubungannya. Aku tidak percaya. Ya, penyelamat. Akulah penyelamat. Dia harus membalas budiku. Aku permaisuri, dan yang menikahi Lin Mo. Angan-angan saja. Buka indera spiritualmu. Dan lihat apa yang sudah kau lakukan dalam waktu singkatmu. Apa kau menyelamatkan siapapun? Jika tidak, maka penyelamatnya bukan kau.
Kau tak pantas menyebut hal yang bukan urusanmu. Pasti ada. Ingat, satu pengecut, satu galak. Hanya pria numpang tak berguna dan pembantu. Sekarang keluarga mau bangkit. Sekarang mereka datang balas dendam. Dalam indera rohku, aku tak pernah menyelamatkan Lin Mo. Kau masih memikirkannya? Edik itu membuktikan aku menyelamatkannya. Jadi Lin Mo bukan penguasa langit. Indera rohku tidak berbohong. Lalu kenapa Tuan Ilahi tidak mau menemuimu? Dia selalu misterius. Pasti ada alasannya. Sepertinya Lin Mo sangat penting bagi Tuan Ilahi. Bahkan memberinya cincin ilahi. Jika aku bisa bertemu Tuan Ilahi lagi, semuanya akan berubah. Ada apa, Ayah? Tidak ada. Jangan khawatir. Anak-anak kurang ajar itu membuat masalah lagi? Anak kurang ajar apa? Tidak. Keluarga-keluarga kecil itu yang dulu mengikuti kita, sekarang mereka menyenangkan keluargamu, membuat masalah untuk bisnis kita. Sekarang, bengkel kita dan toko kita tutup. Jangan ganggu Zero. Aku masih bisa menanganinya. Beraninya mereka. Kak, mereka menyerang kita. Jadi, Jiang Zero. Ayo, jangan. Bagaimana aku bisa membiarkan orang yang hampir jadi permaisuri tunduk padaku? Ya. Kamu masih punya jasa. Lagi pula, pembantumu jadi permaisuri. Berani kamu bicara begitu? Sindiran macam itu. Yang Minjun, kamu orang luar, tidak berhak bicara. Kamu kenapa hari ini? Para tetua telah memutuskan untuk mencopotmu sebagai kepala keluarga. Denganmu sebagai kepala, kita akan jadi keluarga kelima. Tapi kau hancurkan semuanya. Seandainya kau menunggu saat yang tepat dan mengumpulkan kekuatan, pasti akan bagus. Tapi kau bersikeras menghadiri upacara permaisuri. Sekarang pembantumu jadi permaisuri. Keluarga Jiang kita akan segera diusir dari kota Xuantian. Yang paling parah semua, karena Lin Mo dan Bei Yao. Yang satu suamimu, yang satunya pembantumu. Bilang padaku, semua kesalahan ini bukan salahmu? Aku. Sesepuh, semua ini nggak bisa disalahkan ke Zero. Siapa sangka Tuan Ilahi akan campur tangan. Iya, jangan salahkan adikku. Dulu, kamu mengejek Lin Mo dan mendiskriminasi Mo Bei Yao. Sesepuh, soal hari ini, aku pasti akan memberi keluarga Jiang penjelasan. Gimana sekarang? Semuanya dimulai dari Tuan Ilahi. Cari dia. Serangan balik dan kelahiran kembali. Balikan keadaan. Cari di mana? Pernikahannya. Tuan Ilahi bilang ada urusan. Dia akan kembali sebelum jam baik. Ada apa dengan bajunya? Gak lihat? Menikah. Ini putri keluarga Jiang. Kenapa mereka di sini lagi? Nona Jiang, kenapa kamu cari masalah di sini? Mo Bei Yao, kamu tidak bisa menikah hari ini. Kamu pikir bisa menghentikan pernikahanku? Aku di sini bukan untuk menghentikan pernikahanmu, tapi untuk memberitahumu kontrak itu bukan urusanmu. Tidak ada hubungannya denganku? Tentu saja. Hanya urusanku sendiri. Aku di sini untuk menikah. Ada harapan. Mencuri kesempatanku dan pernikahanku, Mo Bei Yao, berapa lama kau akan menipu Tuan Surgawi? Berapa lama kau akan menipu dirimu sendiri? Aku mengambil posisi tuan kotamu dan tahta permaisurimu. Bahkan pernikahanmu ini. Mengapa barang-barangmu begitu mudah diambil? Karena aku tidak selicik kamu. Trik apa yang bisa merebut kesempatan seperti itu? Jika aku punya kemampuan seperti itu, kenapa aku mengabdi keluarga Jiang selama lebih dari 10 tahun? Jiang Ziruo, Tuan Surgawi telah menunjukkan belas kasihan padamu berkali-kali. Kenapa kau terus membuat masalah? Tolong biarkan aku temui dia. Jika dia muncul, kita selesaikan ini dengan sendirinya. Kenapa kalian berdua di sini lagi? Jiang Zero begitu gigih. Mungkin dia benar-benar punya alasan. Kami belum pernah melihat wajah Tuan Surgawi. Jika Lin Mo bukan Tuan Langit, maka kami punya alasan untuk curiga. Hanya sebagai gurumu? Jika dia benar-benar sang dewa, tidak apa-apa kalah. Tapi dia terlalu muda. Setelah dipikir-pikir, dia tidak mirip sang dewa. Tapi yang kita lihat semua bertopeng. Sekarang kau bersama Jiang Ziruo. Tidak. Kami hanya ingin melihat yang asli. Tolong, sang dewa. Lin Mo adalah sang dewa. Aku tidak percaya. Dia hanya pengganti. Boneka, aku dulu pernah membantunya. Dia melakukannya untuk membalas budiku. Dia menjanjikan padaku upacara kaisar dan upacara alam bumi.
Tapi setiap kali kau dan Lin Mo menggagalkannya, dia pasti merasa berhutang budi padaku dan malu menemuiku, jadi dia menyuruh Lin Mo tampil. Itu angan-anganmu saja. Kamu terlalu paranoid. Hari ini dia menikah. Aku nggak percaya dia nggak akan muncul. Lin Mo bisa melakukan banyak hal untuknya, tapi dia pasti akan menghadiri pernikahan. Logikamu masuk akal, tapi dasarmu salah. Kamu hanya tidak mau percaya kalau Lin Mo adalah sang dewa. Si Ruo sudah datang. Tolong temui aku. Kamu tidak melewatkan satupun upacara ini. Kamu terlambat. Hari ini adalah hari pernikahan kita. Aku pergi ke Menara Langit untuk memberitahu kabar gembira kita kepada orang tua kita di alam semesta. Beiyao, kamu cantik. Ayo kita langsung ke intinya. Mereka semua datang untuk mempertanyakan identitasmu. Dewa Agung yang terkuat, kita akan tahu setelah mencoba. Kalau kamu bukan yang asli, akui saja. Jangan buang waktu kedua gadis ini. Biar aku katakan lagi. Akulah Dewa Agung. Kamu pengecut dan masih pura-pura. Kamu akan mati. Kalau Dewa Agung muncul, ini kali terakhir kamu berpura-pura menjadi dia. Tidak tunjukin kekuatan Dewa Agung, kau bisa memberontak. Kau mungkin memberontak. Ilahi, kalian mungkin akan memberontak. Kekuatan itu hanya dimiliki oleh Tuan Ilahi. Aku sesak napas. Mungkinkah Lin Mo? Tuanku, kekuatan itu juga bisa dikeluarkan dengan senjata. Kamu bisa menguji kekuatannya. Ayah, aku bersujud padamu. Dao, apakah kau masih punya harga diri? Jadi, kamu memang Tuan Ilahi. Di keluarga Jiang, kau didiskriminasi dan direndahkan. Setelah bercerai, kau sombong dan picik. Pada upacara bumi dan upacara permaisuri, di hadapan 4 penguasa langit, kau menyebarkan rumor dan menimbulkan perpecahan. Semua ini membawamu dan keluarga Jiang ke situasi kalian sekarang. Tindakanmu malah menghancurkan kesempatan besarmu. Kami sudah bilang berkali-kali kau buta dan tidak mengenali naga sejati. Apa kau menyesal sekarang? Tuan, maafkan kesombonganku. Aku menyelamatkanmu dulu. Lalu kau memberiku 2 kesempatan besar. Aku tidak memanfaatkannya. Tapi kesempatan ini seharusnya masih ada. Tuan, kau harus ingat. Dan balaslah. Kau benar. Aku harus. Tapi siapa bilang budi ini milikmu, Jiang Ziruo? Apa maksudmu? Bukan kau yang menyelamatkanku. Jadi, seharusnya bukan milikmu. Yang benar-benar menyelamatkanku adalah Mo Beiyao. Dialah. Ya. Pernikahan kita ditakdirkan oleh Sang Dewa. Ingat? Aku memohon pada orang tuaku untuk mengaturnya sendiri. Karena aku menemukan padamu Liontin Giok penyelamatku. Liontin Giok? Liontin Giok Mo Beiyao. Aku selalu mengira kamu penyelamatku, jadi aku lebih memilih menikah ke keluarga Jiang sebagai orang biasa untuk tetap di sisimu dan membantumu diam-diam. Itulah kenapa kamu dan keluarga Jiang naik begitu cepat. Tapi sampai perceraian, aku menyadari, Beiyao memberikannya padamu, jadi kamu bukan orang yang kucari. Tapi dia mungkin juga bukan orangnya. Mungkin Liontin Giok itu milik orang lain. Liontin Giok itu hanya bukti. Bukti aslinya ada di wajah Beiyao. Bekas luka di wajahnya. Kamu selalu menyebut kebaikan itu. Tapi aku takut kamu tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Dan diselamatkan. Aku hanya ingat yang menyelamatkanku memakai Liontin Giok ini. Sampai hari perceraian, aku melihat Liontin Giok dan wajahnya. Aku sadar kau adalah penyelamatku. Tapi kau rahasiakan. Saat kau tahu itu, aku mengujimu hari itu. Tapi kau mengakuinya. Yang sangat... Aku. Mo Beiyao lah yang menyelamatkanku. Dalam 5 tahun terakhir, semua kesempatan yang kau dapatkan hanyalah keberuntunganmu. Baik, karena kau mau merobek wajahmu, Lin Mo. Pria harus menepati janjinya. Apakah kau masih menepati janjimu? Tentu saja. Kau berjanji padaku untuk melakukan 3 hal untukku. Bahkan jika aku ingin bintang dan bulan, kau akan melakukannya. Ingat kata-kata manisku sekarang? Di matamu, aku hanya sampah. Sumpah harus untuk orang yang tepat. Apakah kau? Apakah kau yang menyelamatkanku? Apakah kau orangnya yang selama ini kucari? Dan, apakah kau orangnya yang selalu mendukungku? Kamu bukan. Kamu hanya penipu, picik, serakah dan egois.
Aku tak peduli apa yang kau pikirkan tentangku. Aku hanya ingin kau menepati sumpahmu. Sumpahmu yang katanya di mata Jiang Ziruo dulu hanyalah rayuan manis dari seorang pecundang. Aku tak peduli. Kau berjanji padaku. Kau harus menepatinya. Lin Mo, aku ingin 3 hal darimu. Pertama, aku ingin menjadi permaisuri. Mo Beiyao tidak layak. Tidak mungkin. Kedua, aku ingin menjadi dewa penguasa. Bantu aku memerintah langit. Mustahil. Ketiga, aku ingin menikahimu lagi. Kita akan bersama lagi. Angan-angan kosong. Lin Mo, kau adalah dewa penguasa. Kata-katamu adalah hukum. Kau harus melakukannya. Aku menolak. Mengingkari sumpah itu melawan alam, kamu akan disambar petir. Orang lain takut petir. Tapi aku tidak. Lin Mo, lihat. Ini yang terjadi saat kau ingkar sumpahmu. Selama kamu menepati janjimu, tribulasi petir akan sirna. Baik. Hadapi saja. Tampaknya petir ini untuk kenaikan, bukan hukuman. Ya ampun, menakutkan sekali. Hanya dewa yang bisa selamat. Tepat, ini untuk kenaikan. Dewa pertama dan kedua melewati tribulasi petir ini. Itu cuma argumen kuat. Dia melawan alam dan layak disambar petir. Ziruo benar. Lin Mo meninggalkannya. Melawan alam, layak disambar petir. Jiang Ziruo, Yang Minjun, komentar kalian yang bodoh benar-benar konyol. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Aku tidak mengerti. Hanya, bahkan Tuhan sudah mengakui kata-kata sumpah yang dilanggarnya. Tapi aku tidak punya apa-apa lagi. Lin Mo memberimu banyak kesempatan, tapi kamu tidak memanfaatkannya. Kamu hanya peduli kekuasaan dan status. Bahkan saat kamu memilih Lin Mo lagi, itu demi identitasnya. Terus, kekuasaan, status, semua orang menginginkannya. Aku muda dan berbakat. Aku ingin menjadi permaisuri, yang terbaik dari yang terbaik. Dewa yang kuat dan pria yang tidak berguna. Dengan setengah otak, kamu akan menendang si pecundang, memilih yang kuat. Tapi pria tak berguna yang kau tendang adalah tuan dewa yang kau cari. Mo Beiyao, apa yang kamu banggakan? Kamu hanya mengambil pria yang tidak aku inginkan. Karena kamu memilih menyerah sejak awal, jangan menyesali keputusanmu. Wajar manusia punya penyesalan. Tapi menguntit itu tidak tahu malu. Tidak tahu malu? Terus, asalkan aku menjadi permaisuri dan menikah dengannya. Terus kalau aku tidak tahu malu? Tidak ada harapan. Di matamu, Lin Mo hanya orang yang layak kamu pertahankan. Soal apakah dia Lin Mo, itu tidak penting. Jangan menuduhku. Mo Beiyao, tanya dirimu sendiri. Bukankah kamu hanya mengincar kekuasaannya dan statusnya? Sejak Lin Mo berada di keluarga Jiang, dia diam-diam berkontribusi, bahkan setelah diusir, meskipun dia tidak mencapai apa-apa, di mataku, dia adalah pria paling lembut dan paling berharga. Jiang Ziruo, semua yang kamu derita sekarang adalah ulahmu sendiri. Lin Mo, yang menggenggam tanganmu harusnya aku. Yang berjalan bersamamu harusnya aku. Seret dia keluar. Pergi. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Seiring waktu, Beiyao juga akan masuk ke alam ilahi. Kemudian, akan ada 2 tuan ilahi. Hebat. Kita akan memiliki 1 tuan ilahi lagi. Setelah kita nikah, Beiyao dan aku akan berkeliling Skyland. Jika musuh menyerang, dimanapun kita berada, kami akan segera membantu. Ini adalah berkah bagi kami karena kalian peduli pada kami. Jam yang baik telah tiba. Upacara dimulai. Kedua, sembah bumi. Suami istri saling membungkuk. Upacara selesai. Phoenix terbang bersama. Pohon wutong tempatnya bersandar. Semua orang akan diberkati. Semoga pernikahanmu bahagia. Semoga dewa dan dewi bersatu selamanya. Sudah 18 tahun. 4 tuan langit semuanya gagal dapatkan alam dewa. Pada akhirnya, terserah pada bocah nakal kita untuk melindungi Skyland. 3 tuan dewa di keluarga kita. Kenapa kamu terburu-buru? Ngomong-ngomong, Biao Yao.
Kenapa kita tidak naik juga? Lin Feng akan melindungi Skyland. Kemana? Alam semesta. Aku akan ajak kamu temu mertuaku.